sawu sukufatun fa'inna tasdaka sufufi min iqamati sholat. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa waladzi qaddara fahada waladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha fatajannabul alladzi yasma'u al-ghurra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fa shalla bal tusiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhubil ula suhubi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألا أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة للسيارة في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذب له العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن إلى حسابهم. الله أكبر. Sami Allah liman hamid. Allah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa naudzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sholatu wa salamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Masyaallahu kan wa malam yasha lam yakun la haula wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti ilaihi wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairu hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Besar, Maha Pencipta, Maha Pengasih dan Penyayang. Maka Maha Pemberi rezeki untuk seluruh makhluknya. Kita semua fakir dan lemah di hadapannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah. Bulan Dzulhijjah mengingatkan kita profil keluarga teladan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istri dan anaknya. Kita lihat keindahan tiga sosok manusia pilihan pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sosok seorang ayah yang syarat dengan kedalaman hikmah dan keluhuran akhlak yang mulia. Konsepnya adalah sebagai berikut: mengutamakan istri yang solihah, memilih istri yang solihah yang paling baik agamanya dan akhlaknya, merupakan prasyarat untuk mendapatkan anak yang soleh. Tanpa kesolehan seorang istri akan sulit mendidik anak untuk tunduk dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sangat peduli kepada generasi penerus yang soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam sering bermunajat kepada Allah agar dikaruniai anak yang soleh dengan doa beliau, Robbi habli minas solihin. Ya Rabbku, berikanlah keturunan padaku dari orang-orang yang soleh. Surat Al-Sofat ayat 100. Untuk memiliki anak yang soleh tidak dapat dengan mendadak, tetapi harus mendidik dan memohon pertolongan Allah. Menjadi teladan bagi anak-anak dan keluarganya. Kunci sukses Nabi Ibrahim adalah metode keteladanan, karena seorang anak cenderung meniru atau imitatif pada orang di sekitarnya, terutama pada orang tuanya. Memilih lingkungan yang baik untuk perkembangan mentalitas anak. Setelah Hajar melahirkan Ismail, Ibrahim pun mengantarkan mereka ke Makkah. Kemudian ia bermunajat kepada Allah agar tempat itu diberkahi dan baik untuk perkembangan akidah dan mentalitas anaknya. Surat Ibrahim ayat 37. Mengajak musyawarah kepada anak. Saat Ibrahim mendapat perintah menyembelih anaknya, ia panggil Ismail dengan kalimat ya bunayya, atau wahai anakku sayang. Panggilan penuh kasih sayang, komunikatif dan harmonis. Ibrahim meminta pendapat Ismail menunjukkan sikap orang tua yang tidak otoriter, tidak memaksakan kehendak dan tetap menjunjung tinggi musyawarah. Mencintai anak karena Allah. Allah menguji cinta Ibrahim antara kepada Allah dan kepada Ismail. Ternyata demi cintanya pada Allah, Ibrahim rela mengorbankan Ismail. Kisah ini mengajarkan kita agar mencintai anak semata-mata karena Allah. Maka arahkan anak-anak kita dengan aturan Allah untuk menjadi generasi yang soleh. Melibatkan anak beramal soleh. Saat membangun Baitullah, itu bersama anaknya. Ibrahim berdoa agar mereka menjadi hamba yang taat dan negeri itu diberkahi. Surat Al-Baqarah ayat 109. Nabi Ibrahim berharap dan mempersiapkan keturunannya menjadi imam. Allah mengisyaratkan bahwa yang dijadikan imam bukanlah orang yang dolim. Ibrahim mendidik anaknya untuk berlaku adil, tidak bertindak dolim. Sebagai orang tua, seharusnya kita lebih mengkhawatirkan masa depan akidah anak-anak kita daripada sekedar mengkhawatirkan karir dunia semata. Surat Al-Baqarah ayat 133. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, profil teladan kedua adalah Hajar. Senantiasa ridho dan husnudon kepada Allah. Sikap inilah yang menjadikan mentalnya siap menerima berbagai keadaan dari yang paling sulit sekalipun. Masa-masa sulit dilaluinya dengan tetap yakin bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah membiarkannya. Qanaah dan tawakal. Hajar adalah sosok wanita yang memiliki kepribadian luar biasa. Sikap qanaah, yakni menerima dengan ridho apa adanya.
dengan modal husnudon dan tawakal dan totalitas hanya kepada Allah. Akhirnya Allah mencukupkan kehidupannya dan kini buahnya Makkah menjadi negeri yang kaya raya. Allah SWT beriman, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkannya. Surat At-Tolak ayat 3. Sabar dan syukur. Dua sifat utama seorang mukmin adalah sabar dan syukur dimiliki Hajar. Ia sabar menjalani hidup dan kehidupannya dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Dengan sifat syukurnya Allah senantiasa memberikan solusi dari kesulitannya. Rela berkorban untuk Allah. Profil Hajar sebagai mujahidah terpancar saat dirinya berkorban, anak satu-satunya diminta untuk dikorbankan kepada Allah yang harus lebih dicintainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waladina amanu asyudda hubalilah. Dan orang-orang beriman itu sangat cintanya kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sholat Idul Adha yang mengharap ampunan dan ridho Allah. Profil yang ketiga adalah Ismail alaihissalam. Ia lahir dari kandungan orang tua yang soleh dan solihah, maka ia pun tumbuh menjadi seorang anak yang soleh dan luar biasa. Keyakinannya kepada Allah begitu kuat. Al-Quran surat As-Saffat 102 menggambarkan dialog antara Ismail dengan Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menjembelihmu. Maka pikirkanlah dan apa pendapatmu? Ismail pun menjawab, ya abati alma tu'maru satajiduni insyaallah minasobirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Benar, Ismail alaihissalam selalu menepati janji, menepati apa yang dijanjikannya. Karena itu di surat Maryam ayat 54 dan 55 disebutkan yang terjemahnya, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya. Dia adalah seorang Rasul dan Nabi, dan dia menyuruh keluarganya untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan dia seorang yang diridhoi Allah di sisi Rabb-nya. Nabi Ismail telah lulus ujian di masa remaja dengan prestasi gemilang dengan berbagai kemuliaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sholat Idul Adha yang mengharap ampunan dan ridho Allah. Kita ambil contoh teladan dari sosok Ismail sebagai berikut. Ismail rajin belajar sejak kecil hingga dikaruniai ilmu dan hikmah. Selalu berbakti kepada orang tuanya dalam berbagai hal yang baik. Ismail adalah sosok yang selalu menepati janjinya sehingga mudah menunaikan perintah Allah. Selalu sabar dan berprasangka baik pada ketetapan Allah sekalipun di luar nalarnya. Mengutamakan agama dan akhlak dalam memilih istrinya sehingga di keturunan ke-19 melahirkan Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu mengarahkan keluarganya untuk bertauhid, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Istiqomah dalam kebenaran, mendidik anak dan semangat berdakwah menjadikan ia termasuk generasi Robi Rodia, yaitu generasi yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sholat Idul Adha yang mengharap ampunan dan ridho Allah. Mari kita jadikan Dzulhijjah sebagai bulan muhasabah tahunan. Apakah banyak amal soleh atau amal salah? Janganlah kita sia-siakan kesempatan emas ini, karena boleh jadi adalah Dzulhijjah terakhir untuk kita. Boleh jadi tahun depan Dzulhijjah tiba namun kita telah tiada.
Imam Tirmidzi meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser dua tapak kaki seorang hamba sehingga ditanya 4 perkara. Yang pertama adalah umurnya untuk apa dihabiskan. Yang kedua adalah ilmunya pada apa diamalkan. Yang ketiga adalah hartanya dari mana ia boleh dan kemana ia belanjakan. Yang keempat adalah jasadnya pada apa ia gunakan. Maka pendengaran, penglihatan, lisan, pikiran, perasaan, tangan dan seluruh anggota tubuh ini semuanya akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Setelah Zulhijjah, kesempatan emas kedua adalah adanya wabah corona yang tengah melanda dunia. Siapa yang beramal soleh, terutama sedekah di tengah wabah ini, baik sedekah harta, tenaga atau ilmu, maka akan jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dengan kondisi normal. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Hadid ayat 10. Tidaklah sama di antara kalian orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Begitu pula saat ini berbagai kesulitan, kekurangan dan berbagai musibah kita rasakan bersama. Oleh karena ini setiap sedekah, kepedulian dan pengorbanan menjadi lebih besar dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan kondisi normal. Namun demikian, keikhlasan harus tetap dijaga, karena yang sampai kepada Allah bukan darah dan dagingnya, akan tetapi ketakwaannya. Surat Al-Hajj ayat 37. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sholat itulah saya merindukan cinta dan kasih sayang Allah. Melalui hikmah Arafah dan amalan-amalan di bulan Zulhijjah ini, mari kita wujudkan persatuan dan kesatuan kaum muslimin sebagaimana firman Allah, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kepada tali Allah seraya berjamaah dan janganlah berpecah belah. Surat Ali Imran ayat 103. Hidup berjamaah dan berimamah adalah pola kehidupan para nabi dan rasul Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 perkara yang tidak akan ada kedengkian atas mereka hati seorang muslim, yaitu ikhlas beramal karena Allah, menasihati imam muslimin, dan menetapi jamaah muslimin. Hadis riwayat Tirmidzi nomor hadis 2582 sahih. Permasalahan muslimin dimanapun berada adalah masalah yang harus kita pecahkan bersama. Demikian pula Masjidil Aqsa adalah kehormatan kita, namun hingga kini masih dalam kekuasaan Zionis Israel laknatullah alaihim. Hamba-hamba Allah muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, marilah kita tundukkan hati, pusatkan pikiran dan tanamkan rasa tawadhu kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan du'afini ni'amah wa syukawi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalika wasika wa karim wa dimi sultanik. Allahumma sholli wa salim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Ya Allah, Zat yang maha perkasa, pagi ini kami bersimpu di hadapan-Mu dengan penuh kehinaan dan dosa. Wahai Zat yang maha bijaksana dan ma'adil, ya Allah, ya Rabb kami, anugerahkan kami kemampuan untuk meneladani keluarga Ibrahim alaihissalam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, Zulhijjah tahun ini kami jalani di tengah wabah corona. Kami menjadi lalai dengan azab-Mu, dengan neraka-Mu, karena terlalu fokus dengan pandemi ini. Ya Allah, masukkanlah kami kepada golongan hamba-Mu yang solih. Satukan kami dengan para nabi, sidikin, suhada, dan solihin. Dekaplah kami di pangkuan-Mu dengan cinta, ampunan, dan ridho karya-Mu, ya Allah.
Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma dafa'inal bala wal bala wa mihan wa su'il fitan ma doharu minha wa ma witanada biladina hada khoso wa fi bultani muslimin amah. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunan khosirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu ya karim.